Halo guys, bersama Cupau di kos gimana? Masih pusing dengan ujiannya? Nah, kali ini kita akan melanjutkan soal UM-UGM. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa yang tidak digunakan ya. Nah, sisa metabolisme yang tidak diperlukan atau tidak digunakan lagi. Nah, biasanya zat-zat sisa ini itu ada yang berbahaya dan juga ada yang tidak seperti itu. Nah, dalam sistem ekskresi pada kelompok hewan vertebrata umumnya terdapat beberapa alat ya atau organ. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada hati, yang ketiga ada paru-paru, dan yang keempat ada kulit. Nah, dari beberapa organ inilah maka nanti tubuh itu akan mampu untuk menurunkan kadar zat sisa metabolisme sehingga tidak menyebabkan penimbunan pada tubuh kita ya. Nah, tidak menyebabkan penimbunan, di dalam tubuh ya. Kemudian yang kedua, apa aja? Yang kedua, melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun. Dari zat yang sifatnya racun. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan. Keseimbangan cairan di dalam tubuh atau yang kita kenal sebagai homeostasis. Dan yang keempat juga bisa membantu dalam mempertahankan suhu tubuh. Oke. Di situ ada lien, limfa, ren, ginjal, kor jantung, pulmo, paru-paru. Nah, dari keempat ini pastinya untuk yang lien atau yang limfa ini enggak ya. Tidak, satu tidak maka tiga tidak ya. Nah, berarti yang berperan itu apa? Ren, ginjal, dan pulmo atau paru-paru. Nah, untuk mengapa demikian kita akan bahas berikut ini ya. Yang pertama yaitu ada lien atau limfa. Nah, lien atau limfa ini merupakan bagian dari sistem getah bening ya atau sistem limfatik. Di mana dalam sistem limfatik ini akan memiliki peran penting bagi tubuh dalam apa? Dalam menjaga sistem imunitas tubuh ya. Nah, menjaga sistem imunitas tubuh. Yang kedua, dalam sistem limfatik juga akan mengembalikan cairan intraseluler menuju ke pembuluh darah. Kembali ya. Kemudian yang ketiga, dalam sistem limfatik juga akan mengangkut
sejumlah asam lemak dari hasil proses penyerapan pada usus halus seperti itu. Nah, jadi pada sistem limfatik ini ingat ya, dia tidak memiliki atau tidak mengandung eritrosit. Nah, karena dia tidak mengandung eritrosit ya, maka jelas ya tidak mengangkut apa? Dia tidak mengangkut karbon dioksida. Tidak mengangkut CO2, tapi untuk oksigen masih ada karena dia akan larut dalam plasma. Nah, ini adalah bagian dari jaringan limfa. Jaringan limfa. Nah, pada bagian jaringan limfa ini tersusun atas apa? Tersusun atas kumpulan limfosit dan makrofag yang akan berperan dalam menjaga sistem imunitas. Nah, ini kalau kita perbesar lagi, nah pada bagian jaringan limfa dia juga memiliki fungsi yang lainnya. Itu apa? Nah, kalau kita lihat di sini ada sel pada jaringan tubuh kemudian ini ada kapiler darah. Dan di sini ada rongga tubuh yang berisi cairan interstisial ya. Cairan interstisial. Nah, jadi pada bagian ini, pada bagian jaringan limfa ini juga memiliki pembuluh limfa ya. Nah, pembuluh limfa ini lihat ya, dia akan menarik cairan limfa menuju ke bagian pembuluh limfa dan nantinya cairan ini akan dikembalikan lagi menuju ke bagian pembuluh darah yaitu di vena. Agar apa? Agar tidak terjadi penimbunan cairan darah di rongga-rongga tubuh. Kalau misalkan dia terjadi penimbunan, ya akan membesar. Misalkan pada bagian perut, nah itu yang sering terjadi proses penimbunan cairan tubuh. Nah, yang kedua kita akan lihat untuk pada bagian ren. Ren atau ginjal. Ren atau ginjal ini fungsinya apa? Fungsinya untuk membersihkan ya. Untuk membersihkan darah dari apa? Dari senyawa yang beracun. Dari senyawa yang beracun yang nantinya akan dibuang dalam bentuk urin ya. Nah, dibuang dalam bentuk urin. Nah, coba kita akan lihat untuk gambar daripada ginjal ini. Nah, kita lihat bahwasanya pada ginjal manusia itu atau pada ginjal vertebrata umumnya itu memiliki dua ya. Jadi ada sepasang. Ginjal itu dia berjumlah sepasang ya. Ada yang kiri dan ada yang kanan. Nah, ini kalau dijual mahal banget enggak ya. Nah, untuk ginjal ini kalau kita belah ya, ini akan menampilkan beberapa bagian. Yang pertama, di sini ada bagian pembuluh darah yang ke ginjal ya, ada pembuluh darah, yaitu ada arteri renalis yang warna merah ini, dan ada vena renalis ya yang warna biru. Jadi untuk arteri renalis ini dia akan membawa darah kotor masuk ke dalam ginjal, sedangkan kalau vena renalis akan membawa darah bersih yang sudah dilakukan proses pembersihan di dalam ginjal. Nah, kalau ini apa? Ini adalah ureter ya, yang nantinya akan mengalirkan urin menuju ke bagian kandung kemih atau tempat penyimpanan urin sementara. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, di situ nanti
arteri renalis, dia akan bercabang ya. Nah, dia akan bercabang. Percabangannya dinamakan dengan arteriola renalis. Nah, arteriola renalis ini dibagi menjadi dua macam, ada aferen dan ada eferen. Untuk yang aferen, dia akan membawa darah kotor masuk ke dalam nefron. Darah kotor masuk ke nefron. Assalamualaikum. Nah, yang eferen ini akan membawa darah bersih yang sudah dilakukan proses filtrasi di bagian glomerulus. Nah, exit seperti itu. Kemudian di situ juga menampilkan ada bagian korteks ya, korteks ginjal, dan ada bagian medula ginjal, serta ada bagian pelvis renalis atau yang akan menampung sedikit demi sedikit urin yang dihasilkan dari nefron tersebut. Baru setelah itu dialirkan menuju ke ureter gitu ya. Nah, pada bagian korteks ginjal ini ada apa aja? Yang pertama ya, ada badan Malpighi ya. Badan Malpighi ini terdiri atas glomerulus dan ada kapsula Bowman. Kemudian yang kedua, di situ juga ada yang namanya tubulus contortus proximal ya. Kemudian ada tubulus contortus distal. Nah, kalau lengkung Henle ada di mana? Lengkung Henle itu ada di bagian medula ginjal ya, lengkung Henle. Serta ada tubulus collectivus. Nah, ini nanti jadi tubulus collectivus itu ada di bagian korteks ginjal dan ada di bagian medula ginjal. Jadi dari TKD atau tubulus contortus distal, nanti urin sesungguhnya akan dialirkan ke tubulus collectivus yang ada di bagian korteks ginjal menuju ke bagian tubulus collectivus ke medula ginjal, dan setelah itu akan dialirkan menuju ke bagian pelvis renalis seperti itu dan dikumpulkan masuk menuju ke ureter. Nah, itu untuk ginjal. Sekarang kita yang ketiga, yaitu ada paru-paru ya. Nah, sekarang yang ketiga yaitu ada paru-paru. Pada paru-paru ini memiliki fungsi utama untuk apa? Untuk tempat pertukaran gas dalam tubuh ya, dimana paru-paru ini juga berfungsi sebagai apa? Sebagai tempat untuk menjaga suhu tubuh dan tingkat kelembaban dalam tubuh. Agar apa? Agar tetap normal seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu untuk gambar paru-paru. Nah, ini adalah gambar paru-paru ya. Kalau kita lihat bagian yang atas ini ada bagian trakea ya. Kemudian ada bagian lobus superior yang besar, atas ya, lobus superior. Kemudian ada lobus inferior. Nah, ini yang ada di bagian kiri ya. Sedangkan kalau kita lihat pada bagian yang kanan, nah ini lebih besar ya. Ada lobus superior
Kemudian ada lobus tengah atau middle ya. Dan ada lobus inferior atau bagian bawah. Nah, jadi untuk pada bagian yang kanan itu memiliki 3 lobus, kalau yang kiri memiliki 2 lobus. Nah, pada paru-paru ini dia kan terdiri atas banyak ini ya. Nah, ini banyak alveolus ya kan. Atau kalau jamaknya alveoli. Alveoli, di mana alveolus atau alveoli ini nantinya itu akan menjadi tempat difusi gas antara apa? Antara oksigen dan CO2. Nah, jadi misalkan di sini ada alveolus ya. Kemudian dia diselimuti oleh pembuluh darah. Nah, misalkan di sini untuk tekanan pada karbon dioksidanya itu dia lebih tinggi, ya ini tinggi. Berarti ini adalah bagian apa? Bagian arteri pulmonalis. Sedangkan ketika nanti di sini untuk kandungan oksigennya dia rendah, nah nanti ini adalah vena pulmonalis, hati ya, bukan arteri. Nah, maka nanti ketika kita menghirup oksigen, nah di sini akan terjadi inspirasi, maka di situ udara yang banyak mengandung oksigen, berarti kan nanti di sini tekanan oksigennya tinggi ya, tekanan oksigennya tinggi. Sedangkan untuk tekanan oksigennya dia rendah. Alhasil nantinya CO2 yang ada di bagian arteri pulmonalis di sini dia akan berdifusi masuk menuju ke alveolus, sedangkan untuk oksigen yang dari alveolus akan berdifusi keluar menuju ke bagian keluar dari alveolus menuju ke bagian pembuluh darah seperti itu. Nah, CO2 yang ada di sini nanti akan dikeluarkan melalui mekanisme ekspirasi. Nah, jadi dia akan membuang CO2, maka ini adalah ekskresi juga ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi untuk yang nomor yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah jantung atau core ya. Nah, jantung atau core ini memiliki fungsi utama adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan yang kedua yaitu apa? Menampung kembali darah yang berasal dari sistem tubuh dan organ paru-paru sebelum nantinya akan dipompa menuju ke bagian jaringan tubuh yang lainnya ya. Nah, coba kita akan lihat untuk gambaran jantungnya. Nah, ini adalah gambar daripada jantung ya, dimana nanti jantung ini akan menerima darah dari sistem tubuh ya. Nah, darah yang berasal dari bagian atas yaitu vena cava superior maupun bagian dari yang bawah yaitu vena cava inferior akan masuk semuanya menuju ke bagian atrium kanan ya. Ini adalah bagian dari atrium kanan. Nah, di sini darah itu banyak kandungan karbon dioksida gitu ya. Nah, setelah itu nanti dari atrium kanan akan dibawa masuk menuju ke bagian ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan, nah ini adalah bagian ventrikel kanan, akan dibawa menuju ke bagian arteri pulmonalis. Pulmonalis di sini. Nah, kemudian dari arteri pulmonalis akan dibawa menuju ke paru-paru. Kemudian darah dari paru-paru
akan dikembalikan menuju ke bagian vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis menuju ke bagian atrium yang kiri. Dari atrium kiri masuk menuju ke bagian ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri nah dari ventrikel kiri akan di bawah menuju ke bagian aorta. Nah, ini ada percabangan aorta yang disebut dengan arteri karotid menuju ke seluruh sistem tubuh. Nah, ini mekanisme dalam proses pemompaan darah oleh jantung ya. Berarti ini tidak berhubungan dengan sistem ekskresi. Nah, kita kembali ke soal. Organ tubuh hewan vertebrata yang berfungsi untuk ekskresi adalah apa? Nah, karena dia adalah ekskresi yang notabene untuk membuang sisa metabolisme dari tubuh keluar tubuh, berarti untuk yang tadi lien dengan core itu tidak termasuk ya. Nah, berarti yang termasuk adalah ginjal, ren, dan pulmo atau paru-paru. 2 dan 4, maka jawaban yang Charlie. Nah, untuk bantuannya agar nanti kita bisa memproduksi lebih banyak soal-soal dan agar tidak ada suara kereta atau suara apapun itu kan. Nah, nanti kalau misalkan sudah ada rezeki, kita akan menyewa untuk tempat yang khusus buat rekaman agar tidak ada suara-suara yang mengganggu. Oke, terima kasih. Tarik ulur, semangati.